Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus pembunuhan terhadap adik angkat di Rantau Panjang Ogan Ilir berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Tersangka pembunuhan bernama Sandi berhasil diamankan polisi pada Kamis 9 Desember lalu. Penangkapan tersangka berselang sekitar 24 jam setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi menerangkan, motif pembunuhan dikarenakan tersangka ingin menguasai harta benda milik korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Agung. Ya, halo, selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Ya, Agung, bisa Anda informasikan bagaimana yang sesungguhnya melatar belakangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi? Ya, baik, dapat kami jelaskan pembunuhan di wilayah Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan itu terjadi pada Rabu 8 Desember lalu di sebuah perkebunan desa setempat di Kecamatan Rantau Panjang. Adapun tersangkanya ini disebutkan merupakan saudara angkat dari korban. Kemudian keesokannya pada Kamis 9 Desember tersangka berhasil diamankan di wilayah Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan kabupaten lainnya di Sumatera Selatan. Adapun motif dari pembunuhan ini menurut keterangan polisi adalah tersangka awalnya ingin menguasai harta benda milik korban. Namun diduga korban melawan sehingga tersangka ini terpaksa menganiaya korban dengan menusuknya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Firda. Kemudian Agung, tersangka disebutkan ini adalah sebagai saudara angkat dari korban begitu. Bisa Anda jelaskan persisnya sejak kapan dan bagaimana hubungan antara korban dan juga tersangka? Ya, berdasarkan keterangan keluarga korban yang kami dapat ketika pada Rabu malam, sesaat setelah jenazah korban ditemukan di perkebunan desa, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir di Indralaya untuk divisum. Di sana kami mendapat informasi dari pihak keluarga bahwa almarhum ayah korban pernah mengangkat tersangka menjadi ayah korban semasa 10 tahun yang lalu. Setelah tersangka lama tidak bertemu, akhirnya tersangka belum lama ini, tepatnya seminggu yang lalu, kembali ke rumah orang tua angkatnya yang merupakan orang tua kandung korban di Rantau Panjang. Sehingga terjadilah proses pembunuhan itu pada Rabu lalu, Firda. Agung, bisa Anda informasikan kemudian bagaimana untuk pengakuan dari tersangka sendiri mengapa membunuh adik angkatnya ini? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa motif dari tersangka menghabisi nyawa korban ini awalnya ingin menguasai harta benda berupa motor dan handphone. Sesaat sebelum kejadian, maksud kami, tersangka sempat mengajak korbannya untuk pergi ke sebuah desa di Kecamatan Rantau Panjang. Saat itu tersangka beralasan meminta izin kepada orang tua korban untuk menemaninya mengambil kartu keluarga di rumah istri tersangka. Namun di tengah perjalanan menuju desa yang dimaksud, tersangka mengajak korban ke suatu tempat dan memaksa meminta handphone dan motor korban. Kemudian karena korban melawan dan juga menurut keterangan polisi, korban bernama Muhsinin ini sempat mengeluarkan kata-kata kasar yang memancing emosi tersangka bernama Sandi ini. Kemudian tersangka menusuk korban hingga korbannya mengalami 8 luka tusuk dan tewas di tempat, Firda. Lalu bagaimana saat ini untuk proses hukum dari tersangka sendiri, Agung? Ya, setelah diamankan pada Kamis lalu, tersangka bersembunyi di kediaman orang tua kandungnya di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dijemput oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Ogan Ilir dan Polsek
Tanjung Raja yang juga membawahi wilayah Rantau Panjang. Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapores Ogan Ilir. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusandio Sandi menjelaskan, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun. Sejauh ini polisi belum menemukan indikasi pembunuhan berencana sehingga kepada tersangka diterapkan pasal 338. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Agung Dwi Payana atas laporannya. Dan tadi Tribuners Agung juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusandio Sandi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi setelah dikembangkan bahwa tersangka itu merupakan adik angkat dari tersangka ini kakak angkat dari korban. Kemudian motif yang kami dapat untuk menguasai harta benda si adik aja, perkiraan motor sama handphone. Bang, selain itu sudah berapa lama kakak angkat ini merencanakan hal tersebut? Beberapa hari sebelumnya jadi ada kegiatan itu tersangka ini sempat komunikasi dengan kawannya, menceritakan ini bagaimana kalau ada beberapa harta yang akan diambil, namun yang punya harta ini masih saudara dekat dibilang. Nah, kawannya ini cerita kalau ya sudah coba kasih paksa-paksa sedikit. Artinya pelaku tidak sendiri, Bang? Kenapa? Pelaku tidak sendiri? Pelaku sendiri. Cuman ada sempat bahasa komunikasi seperti itu. Untuk barang buktinya, Bang, udah dapat atau dijual kemana? Barang bukti motor didapat, kemudian handphone ada. Setelah itu untuk pisau yang digunakan untuk melakukan juga didapat. Bang, pelariannya kemana? Pelariannya ke Pali pada saat itu. Ya. Pali itu tempat siapa, Bang? Ada tempat neneknya. Oh, artinya bukan pembunuhan berencana, Bang, ya? Bukan, karena pada saat itu si tersangka ini sempat ngobrol ke temannya itu ada ingin menguasai aja, kemudian kemungkinan melakukan akan diancam gitu aja, tidak dengan melakukan pembunuhan. Apakah korbannya sempat melawan, Bang, hasil penyelidikan? Korban sempat bergumul? Dia sempat ada perlawanan, kemudian ada omongan-omongan sedikit, tapi tidak sampai melukai tersangka.